Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima khuliq wal khatimi lima sabaqna syiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmatnya kepada suatu kaum, yakni di dalam kaum tersebut terdapat di dalam jiwanya yakni ainul yakin dan hakul yakin, yang mana beliau juga mengikuti petunjuk atau panutan beliau yakni Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu selalu ingin menyempurnakan apa yang menjadi dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirnya kita di sini, alhamdulillah kita bisa berkumpul yakni untuk memperingati haul dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus, yang mana manaqib ini akan kita bacakan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Yang pertama, kelahiran dan riwayat hidup. Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Nama ayah beliau yaitu Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segaf Fakihil Muqaddam Sani. Dan ibunda beliau adalah Maryam putri Syekh Ahmad bin Muhammad Baru Syaid. Beliau adalah orang pertama yang bergelar Al-Idrus, sehingga tidak ada satupun anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di permukaan bumi ini yang bermarga Al-Idrus, melainkan itu adalah keturunan beliau. Beliau dilahirkan di kota Tarim pada tanggal 10 awal bulan Dzulhijjah tahun 811 Hijriah atau bertepatan dengan 1393 Masehi. Kakek beliau merasa senang dengan kelahirannya Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, dan kelahirannya juga telah diketahui oleh kakek beliau yaitu Al-Habibul Al-Imam Abdurrahman As-Segaf Fakihil Muqaddam Atsani. Seraya mengatakan huwa sufi fi waqtihi, dia nanti akan menjadi seorang sufi besar pada zamannya dan diberi laqab gelar Al-Idrus. Oleh ayah beliau seraya berkata, itu adalah gelar untuk penghulu para imam. Berkata Imam Al-Jauhari, Al-Idrus adalah nama dari sekian banyak nama-nama sang Raja Rimba, sebagaimana sang Raja Rimba menjadi raja di semua binatang-binatang buas di rimba belantara, maka Al-Habib Abdullah Al-Idrus menjadi raja dan penghulu dari semua aulia-aulia pada zamannya. Bahkan disebutkan satu kutipan murid beliau bahwa jika dikumpulkan para aulia yang disebutkan di dalam kitab Risalatul Qusyariyah dan dibandingkan dengan seorang Abdullah Al-Idrus, tidak akan membandingkannya. Kakeknya wafat ketika beliau berusia 8 tahun, dan selanjutnya beliau dididik oleh ayahnya beliau yaitu Al-Habib Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segaf dengan didikan yang sangat sempurna. Ketika berusia 10 tahun, ayahnya pun wafat dan selanjutnya beliau dididik oleh pamannya sendiri yaitu Syekh Umar Muhdar dan menikahkannya dengan anak perempuannya. Guru sekaligus paman beliau, Syekh Umar Muhdar berkata, aku mengawinkan putriku dengannya walau dengan sedikit harta benda, dan tidak akan mengawinkannya selain dengannya. Aku mengawinkan putriku Aisyah dengan keponakan Habib Abdullah Al-Idrus disebabkan aku mendapatkan isyarah dari sepupuku pendahuluku. Al-Habib Abdullah berkata, saya diajari oleh pamanku tentang rahasia-rahasia nama Allah Subhanahu wa taala, dan saya belajar pula kepadanya ilmu-ilmu hitungan. Beliau belajar Al-Quran kepada Syekh Muhammad bin Umar Ba'alawi dan belajar fikih kepada Al-Faqih Sa'ad bin Ubaidillah bin Abi Ubaid. Syekh Abdullah Baharawah, Al-Faqih Abdullah Baghusyair, Al-Faqih Ali bin Muhammad Abi Ammar. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus mulai bermuhajadah ketika berusia 6 tahun. Beliau sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat tawadu. Beliau tidak pernah merasa dirinya lebih baik dari siapapun makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan ke binatang sekalipun beliau senantiasa bersujud di tanah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau selalu membawa sendiri keperluannya dari pasar dan tidak mengizinkan orang lain membawakannya, dan senantiasa duduk di tempat-tempat yang rendah dan senantiasa berjalan kaki di tempat-tempat jauh, dan kerap kali ketika haus meminum air hujan. Demikian beliau memerangi hawa nafsu keduniaan sejak usia 6 tahun dan berpuasa selama 2 tahun. Dengan berbuka puasanya tidak lebih dengan 7 butir kurma, kecuali malam-malam tertentu di mana ibunya datang membawakan sedikit makanan untuk beliau, yang mana beliau memakannya hanya semata-mata untuk menyenangkan hati ibunya. Beliau berkata, pada awalnya aku menelaah kitab-kitab fikih dan mendorong aku untuk bermujahadah dengan memperbanyak lapar, walaupun ibuku menyuruhku untuk makan. Beliau pernah 20 tahun tidak tidur baik malam maupun siang, sehingga derajat beliau menjadi Syekhul Akbar, dan beliau selalu menutup dirinya dari ketenaran. Mengenai dirinya, beliau pernah berkata, sejak kecil hatiku tidak pernah condong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hatiku bisa tenang apabila badanku berbalik ke kanan, aku melihat surga, dan apabila berbalik ke kiri, aku melihat neraka. Beliau sangat gemar membaca kitab-kitab karangan Imam Ghazali, terutama kitab Ihya Ulumuddin, sehingga hampir hafal dan pindah kebatinannya. Beliau banyak memuji sang pengarangnya dan menganjurkan kepada murid-muridnya serta sahabat-sahabatnya untuk membaca dan mengkajinya. Adapun murid-murid beliau di antaranya yaitu saudaranya sendiri, Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, Syekh Umar bin Abdurrahman Syahibul Hamrah, Syekh Abdullah bin Ahmad Baqut Syair, Syed Ahmad Qasam bin Ali Syaibah, Syekh Muhammad bin Ali Al-Afif Al-Hijrani. Diceritakan dalam kitab Al-Masyhur Rawi bahwasanya beliau pernah berkata kepada murid-muridnya, barang siapa yang menulis kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali yang menjadikannya 40 jilid dengan izin Allah Subhanahu wa taala, aku beri jaminan dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersegalalah penduduk negeri ketika itu berlomba dalam menulis kitab tersebut. Di antaranya murid beliau sendiri Al-Alamah Abdullah bin Ahmad Baqut Syair. Setelah penulisannya selesai menulis, lalu dia hiasi kitab tersebut dengan hiasan yang sangat indah. Di setiap jilidnya dibalut oleh kain yang sangat bagus. Manakala Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Adrus melihatnya, beliau terkesima seraya berkata, engkau telah menambahkannya dengan hiasan yang sangat indah, maka engkau pun akan kuberikan tambahan imbalan, katakan apa permintaanmu. Aku ingin melihat surga di dalam dunia ini, kata muridnya. Beliau menjawab, dengan syarat engkau tidak tinggal di sini lagi. Muridnya pun menerima persyaratan tersebut, maka beliau pun memenuhi permintaannya tersebut. Waktu itu juga beliau memasukkan muridnya ke dalam surga dengan kaifahnya yang sulit diceritakan atau tidak bisa masuk dalam akal manusia biasa. Setelah berselang beberapa saat, si murid kembali, beliau dikeluarkan. Ketika keluar, wajah si murid dipenuhi cahaya yang terang benderang. Bau harum yang semerbak keluar dari tubuhnya, dan kakinya berubah berwarna kemerah-merahan karena menginjak rumput-rumput surga yang terbuat dari misik dan ambar. Seusai persyaratan sang guru, dia tidak boleh tinggal di Yaman lagi. Maka beliau pindah dan tidak ada satu tanah pun di permukaan bumi ini yang cocok dengan kaki beliau yang telah menginjakkan rumput surga, melainkan hanya tanah haram dan Mekah. Beliau pun pindah tinggal di sana hingga wafat. Dan berkata Syekh Jamaluddin Syahfarani, Syekh Abdullah adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kakeknya Abdurrahman As-Segaf sangat menyayangi dan memberi rahasia ilmu kepadanya. Berkata Syekh Abu Bakar As-Sakran, anakku Abdullah adalah salah satu sufi besar. Bau harum dari harumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu wali kutub. Beliau mengarang kitab Al-Kibritul Ahmar dan syaratnya dalam bentuk syair untuk pamannya Al-Habib Syekh Umar Muhdar. Makam kewalian sebagai ulama kasyaf bermimpi bertemu Rasulullah SAW seraya memuji Syekh Abdullah bin Abu Bakar Idris dengan pujian yang sangat agung. Abdullah adalah anakku, ahli warisku, darah dagingku,
orang-orang besar akan mempelajari ilmu thariqah padanya. Berkata Syekh Izzuddin bin Abdi Salam, tidak ada orang yang keramanya sama dengan maqam Al-Qutub Al-Rabbani Abdul Qadir Al-Jailani kecuali Syekh Ali Husain Asy-Syadzili dan Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Muallim Ba'alawi berkata, Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar mendapatkan suatu maqam yang tidak didapati oleh orang lain, baik sebelum maupun sesudahnya. Di antara keramat Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus adalah beliau dapat berbicara dengan orang yang telah meninggal dunia, berbicara dengan bahasa hewan, doanya mustajab seketika, melihat sesuatu yang sangat jauh hanya dengan membalikkan hijab, dapat melihat manusia mempunyai sifat seperti binatang sebagaimana wujud aslinya. Diceritakan oleh Syekh Sulaiman bin Ahmad, suatu ketika aku pernah sakit di negeri yang mayoritas penduduknya orang-orang kafir, hingga sulit bagiku untuk mendapatkan bantuan. Aku teringat sehelai kain kepunyaan Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus yang aku bawa. Kain tersebut pun aku selimutkan ke tubuhku yang menahan sakit, sambil meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan bertawasul kepada beliau sambil aku tertidur. Dalam tidurku aku bermimpi, aku pun ditemui oleh beliau yang datang mengendarai keledai dengan serta di belakangnya beberapa anak kecil seraya berucap, Ya Hanan, Ya Manan, Afi Sulaiman, yang artinya, wahai yang maha pengasih, wahai yang maha melimpahkan, berilah kesembuhan untuk Sulaiman. Setelah tiba waktu pagi, aku pun sembuh seketika. Diceritakan oleh salah seorang muridnya, suatu ketika aku duduk di samping guru Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, sedangkan beliau sedang tertidur pulas. Manakala tiba waktu solat, aku pun mencoba membangunkan beliau. Telah tiba waktu solat, ujarku, namun beliau menjawab, aku telah solat. Jawaban ini membuat aku heran. Sungguh semenjak tadi aku bersamamu dan tidak pernah engkau melakukan solat, kataku. Beliau menjawab, aku menjadi imam dalam solat berjamaah di masjid. Jawaban beliau membuat muridnya makin heran. Akhirnya dia keluar rumah dan menanyakan kepada para jamaah solat yang telah bubar, siapa yang menjadi imam dalam solat kalian? Tanya si murid. Yang menjadi imam solat kami adalah Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Tegas para jamaahnya. Nasihat Al-Imam Al-Idrus, beliau pernah berwasilah kepada murid-muridnya, barang siapa yang masuk dalam pendengaran yang sia-sia, maka ia telah berada dalam kerugian yang sangat besar. Nasihat-nasihat beliau diantaranya, peraslah jasadmu dengan mujahadah, memerangi hawa nafsu dunia sehingga keluar minyak kemurnian. Yang kedua, sumber segala kebaikan dan pangkal segala kedudukan dan keberkahan akan dicapai melalui ingat mati. Yang ketiga, meninggalkan dan menjauhi gibah dalam raja atas dirinya, menjauhi namimah, mengadu domba adalah ratu atas dirinya, baik sangka kepada orang lain adalah wilayah dirinya, untuk bercampur dalam majlis zikir adalah keterbukaan hatinya. Jangan abaikan sedekah setiap hari sekalipun kecil, atau perbanyak membaca Al-Quran setiap siang dan malam hari. Rahasia Allah yang sangat besar dan berharga tidak bernilai itu terletak di antara maghrib dan isya, maka hidupkanlah di waktu tersebut. Yang keempat, beliau wafat pada hari Ahad setelah tiba waktu duhur tanggal 12 Ramadan, tepatnya pada tahun 865 Hijriah, dalam usia 54 tahun dan dimakamkan di pemakaman Zambal. Kebaikan dan akhlak beliau tidak terlukiskan, sedangkan ilmu dan karamahnya laksana lautan. Pada saat kewafatannya beliau, penduduk Tarim mengira kiamat sudah tiba karena begitu dalam kedukaan yang menyayat hati mereka. Karangan beliau yang terkenal adalah Ratibul Idrus. Adapun keutamaan ratib dan amalan sangat banyak, di antaranya adalah barang siapa yang membaca setiap solat subuh dan maghrib, segala niat dan hajatnya akan segera dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan diberikan ketenangan dalam jiwanya, kemudahan dalam mencari ilmu dan diluaskan rezekinya, dan yang paling utama adalah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena itu adalah amalan-amalan para ulama dan aulia Bani Alawi. Dan pernah diceritakan Al-Habib Abdullah, tidak ada karomah suatu para wali kecuali Habib Abdullah pun memilikinya. Dan pernah juga, dan kalau kita sekarang ini percaya sama ratib dan percaya dengan adanya ratib dan percaya nantinya sahibul ratib menemani kita, maka di akhirat pun kita akan bersama kita. Ini bekal kita di akhirat, hadirin.
sekalipun amalan kita tidak seperti amalan-amalan mereka, sekalipun kita tidak bernasab seperti beliau, sekalipun kita tidak berkhalwat seperti beliau, sekalipun kita tidak bermakam seperti beliau, sekalipun kita tidak bermakam seperti beliau, jauh makam kita. Fatasabbahu ilam takunu mitslahum, kata guru-guru kita, tirulah cara mereka, maka kita akan masuk ke dalam golongan mereka. Apalagi kita yang bersambung ilmu dengan guru-guru kita, bersambung ilmu dengan salafun soleh, maka dari itu dekatkan diri kita dan anak-anak kita, walaupun amal tidak seberapa atau jauh dari kuantitas dan kualitas amal mereka, tetapi karena kita punya rasa cinta, rasa mahabbah, rasa yakin kepada mereka, maka nanti kita akan dikumpulkan bersama-sama mereka. Jangan sampai terbetik di dalam diri kita sedikit pun kepada salaf-salaf kita, kepada orang-orang tua pendahulu kita, bahwa orang tua kita, orang pendahulu kita, orang yang tidak mengerti ini dan itu. Ingat, kita kalau mati 1 bulan nama kita belum tentu disebut sama orang-orang yang masih hidup. Bahkan bisa jadi setelah kita mati hanya 3 hari dan 7 hari nama kita disebut, itu pun karena tahlil yang dibacakan dan diadakan oleh keluarga kita. Janganlah kita menjadi anak durhaka kepada salaf-salaf kita. Janganlah kita menjadi durhaka kepada orang tua kita. Majlis hall ini laksana majlis birrul walidain, majlis birrul masyayikh, majlis birrus salafun soleh, agar mengerti kegunaan hidup di dunia hendak kemana dan akhirnya bersama siapa. Lihatlah manakib sejarah hidup yang dibaca di pertemuan-pertemuan mereka. Di pertemuan ini seakan menjadi film lengkap yang bisa kita nikmati bersama anak istri kita, bagaimana salaf-salaf hidup. Dan inilah cara dakwah yang bersumber dari Rasulullah SAW. Dan kita alhamdulillah hari ini masih bersama guru kita Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Lidrus. Semoga beliau senantiasa mencurahkan rahmat ilmu-ilmunya kepada kita. Semoga ia selalu sabar untuk mengajar kita, dan semoga beliau tidak pernah murka kepada kita. Karena apa? Karena apa? Ilmu beliau, supaya ilmu kita berkah, supaya ilmu kita barokah. Amin ya rabbal alamin. Rabbil farfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhafatin minal fitani wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.